Profesor Surya. Rizal, kenapa kamu datang sendiri dari kota utara? Aku datang untuk memberimu sesuatu. Buku ini, kumpulan karya 20 tahunmu, karya agungmu, teori fisika nuklir Nusantara. Aku suruh cetak cepat. Makasih ya. Atarati. Kompetisi Fisika Dunia Nusantara digelar di Universitas Pratama. Sebagai kepala sekolah Pratama, aku mengundangmu pulang ke kota utara bersamaku, jadi juri. Suamiku mau ikut lomba. Aku tak jadi juri saja. Tak pantas. Kakak Siti, kamu kan dari Ruda Bawah Laut, kepala insinyurnya. Tak cuma bertani di desa demi cinta, orang bayar banyak uang, beri rumah, tak bisa panggilmu. Tapi demi lomba dia, kamu berjuang keras. Kamu sangat mencintainya, mereka berdua. Apa pernah bersyukur padamu? Kita kan keluarga. Tak usah bahas itu. Lagi pula, kebahagiaan mereka berdua, itu kepuasan terbesarku. Pergilah dulu. Kakak Siti, aku di desa belakangan ini. Kalau kamu berubah pikiran, temui aku kapan saja. Fitri, lihat tangannya kasar. Budi, saat di Universitas Pratama. Suamiku, aku berikan buku fisika. Ngapain bengong? Gak lihat Ibu Fitri datang? Cepat bersihkan diri biar rapi. Lihat badanmu kotor. Kelihatan apa gitu? Aku belikan. Budi, ini susah payah aku dapat buku Kepala Sekolah Pratama, karya fisika Rizal Pratama. Semoga untuk lomba beberapa hari lagi membantu. Fitri, makasih. Kamu juga ikut lomba, tapi rela bantu sainganmu. Buku Rizal Pratama cuma bahas dasar. Bukuku lebih bagus. Bu Siti, aku tahu ibu nggak bisa ke kota utara, jadi sedih. Tapi jangan karena cemburu, mau ngawur. Rizal Pratama kan kepala sekolah Pratama, pakar fisika besar. Tapi bukunya ibu, aku nggak pernah dengar. Penulisnya Profesor Surya, juga nggak pernah ku dengar. Tapi ibu kan cuma petani, nggak ngerti fisika. Jadi tertipu beli buku. Itu wajar. Aku tertipu atau enggak? Buka dan lihat saja. Budi, buku ini aku susah payah minta tolong orang baru bisa beli. Kalau kamu nggak butuh, biar aku bawa aja. Aku mau. Dia cuma petani, ngerti apa fisika. Memang pantas ditipu. Bukuku. Usaha tutuh tahunku. Ngapain ambil buku rusak? Ayo, masak buat Bu Fitri. Tunggu. Bu Siti, biar aku bantu. Fitri, tanganmu itu tangan guru. Masa ngelakuin ini? Dia cuma petani. Biar dia yang ngelakuin. Ngapain bengong? Masak sana. Jadi nggak enak nih. Fitri, dia cuma petani, gak usah sungkan. Oh ya, aku ada soal fisika, mau minta bimbingan. Bu, potong kayu sana. Rebus air buat Bu Fitri. Sana. Kau sangat mencintai mereka, ayah dan anak itu. Apa pernah bersyukur padamu? Bu Fitri, aku pakai rumus ketidakpastian Heisenberg untuk hitung, tapi hasilnya selalu salah. Anak baik, di rumah nggak usah panggil Bu. Panggil Tante Fitri aja. Soal ini nggak bisa kamu kerjain, wajar kok. Karena ini bahas fisika nuklir dan diskusi filosofis di mekanika kuantum. Coba kamu pakai metode pendekatan. Metode pendekatan? Tante Fitri, hebat banget. Soal ini, kepsek aja buntu. Gak nyangka Tante bisa nemuin ide. Anak bodoh. Soal ini diakui seluruh sekolah.
soal paling susah. Tante Fitri bisa nemuin ide. Itu udah luar biasa. Benar. Andai Tante Fitri ibuku, aku sangat berharap ibuku bisa jadi sehebat Tante. Ilmuwan fisika, bukannya petani yang cuma bisa bertani. Coba soal fisika kan, susahnya kayak gimana? Bu Siti, tiap hari kamu cuma kerja di ladang. Jangan-jangan mentang-mentang cuma bisa pakai cangkul dan hitung panen, kamu pikir kamu ngerti fisika? Agak ngerti. Siti, jangan malu-maluin. Kamu ngerti fisika apa? Soal yang Fitri pun gak bisa, kamu bisa. Jangan asal ngomong. Gak malu ya? Bu, jangan sok ngerti. Jangan sok hebat. Malu-maluin aja. I sama dengan MC kuadrat. Pakai rumus energi Einstein, bisa langsung diselesaikan. Beneran bisa? Ma, kapan ibu belajar fisika diam-diam? Sebenarnya Bu Siti, demi ikutin mereka berdua, ibu sungguh berusaha. Napalin satu rumus, ternyata tebakannya benar. Aku enggak. Salahku. Padahal, tenang, kok bahas soal fisika, Bu Siti ini malah sengaja di depan kalian cari perhatian. Bu Siti, kalau ibu nggak senang, aku pergi aja. Jangan. Kamu mau bimbing Arif, aku sudah sangat berterima kasih. Aku mau lihat siapa yang berani nggak senang. Siapa yang berani suruh kamu pergi. Benar, Tante Fitri. Tante baik banget padaku. Yang harus pergi seharusnya ibuku. Aduh, aku yang pergi aja. Bu Siti ini cuma petani. Di depan pakar sepertiku malah sengaja ngapalin rumus. Pasti dia nggak senang. Kalau dilihat orang luar, bisa-bisa mikir aku yang nindas dia. Duduk, tenang. Aku mau lihat siapa yang berani ngambek ke kamu hari ini. Siti Surya, kok kamu terus cemberut ke Fitri? Ngapain sih? Minta maaf. Kenapa aku harus minta maaf padanya? Kamu! Aduh, sudahlah. Aku nggak mau ganggu. Aku pergi aja. Jangan pergi! Siti Surya, jangan gak tahu diri. Cepat minta maaf. Ayah, kenapa dulu ayah malah menikahi petani yang cuma bisa bertani? Andai Tante Fitri ibuku, cepat minta maaf ke Tante Fitri. Asal soal Fitri, kalian berdua seperti orang lain. Kenapa? Di rumah ini, aku yang jadi orang asing. Apa katamu? Pergi sana. Keluar dari rumah ini. Dasar memalukan. Pergi dan jangan kembali. Aduh, Budi, Bu Siti ini baru dibahas malah kabur. Emosi banget. Jangan-jangan kenapa-napa. Biar ku lihat dia. Tenang, tak sampai 2 jam. Dia pasti pulang. Aku terlalu manjakan dia. Tunggu dia pulang, akan ku beri pelajaran. Budi benar-benar brengsek. Dulu, kau itu seorang kepala projek budak bawah laut. Genius fisika. Demi dia, kau datang ke sini. Kalau bukan kau yang minta kami menjaganya, dia sekarang takkan berhak jadi konsultan di sini. Selama ini, sebanyak apapun pengorbananku, tak sebanding dengan ucapannya yang merebut hati. Budi keterlaluan. Asal kau bilang, sekarang aku diskualifikasi dia. Usahanya bertahun-tahun, dia merasa terjebak di tempat sempit. Aku memberinya kesempatan wujudkan mimpinya. Mana tega aku buatnya hancur. Kamu tangganya, tapi dia penghalangmu. Pikirkan baik-baik, Profesor Surya. Kualifikasi lomba tetap sama. Aku yakin dia cuma tersesat. Semua akan kembali normal.
Budi, gawat. Aku lihat Bu Siti mencari kepala sekolah lestari, minta diskualifikasi kamu. Apa? Makasih, Pak Kepala. Makasih, Pak Kepala. Gimana, Budi? Kamu didiskualifikasi? Syukurlah, aku dapat sertifikatnya. Syukurlah. Tapi, Budi, coba pikir. Kamu ini punya masa depan cerah. Seorang fisikawan tetap setia pada petani. Dia malah tak bersyukur dan tak peduli hubungan suami istri bertahun-tahun, bahkan mau menghancurkanmu. Aku kasihan padamu. Kali ini, aku harus beri dia pelajaran. Biar dia tahu apa yang boleh dan apa yang tak boleh. Profesor Surya! Rizal, Soalmu, Pak Lestari sudah beritahu. Aku mengundangmu lagi ke Kota Utara jadi juri. Rizal, maaf jadi memalukan. Tapi suamiku ikut lomba. Aku tak bisa pergi. Kakak Siti, kau keajaiban dunia fisika. Kenapa demi Budi Santoso, kau rela menunduk begini? Dulu saat aku baru di desa dan dibuli, didorong ke sungai dan hampir mati, dia yang menyelamatkanku. Itu cuma pertolongan kecil. 20 tahun kau membantunya, sudah lama terbayar. Suami istri 20 tahun, mana bisa dihitung. Awalnya aku tunggu dia masuk Universitas Pratama, baru ku beritahu semua kebenarannya. Tapi sekarang terpaksa dipercepat. Nanti pas pulang ku beritahu. Kakak Siti, kalau kali ini dia mengecewakanmu lagi, aku takkan diam. Budi, aku bawakan bekal untuk ke Kota Utara. Siti Surya, berlutut kau! Bu Siti, meski kamu petani dan tak pantas untuk Budi, tapi kalian kan suami istri. Kamu tak bisa karena niatan kotormu. Kamu hancurkan masa depan Budi dan kerjanya, kan? Aku tidak. Masih berani bohong! Fitri melihat sendiri kamu mengadu ke kepala sekolah Lestari agar dia membatalkan kuotaku. Kalau aku bilang, aku bukan hanya tidak membatalkan kuotamu, malah membantumu. Kamu percaya? Bu, kamu bodoh karena bertani. Kamu dan ayah beda jauh. Mau bantu pakai apa? Pakai ubi dan kentangmu ini. Jadi kalian berdua percaya dia, bukan aku. Bu, jangan ngotot. Minta maaf ke ayah. Kami akan maafkanmu. Budi, selama ini, demi harga dirimu, aku merahasiakannya. Tapi kini, aku harus jujur padamu. Sebenarnya, aku dari rudal bawah laut sebagai kepala insinyur. Bu Siti, kalau kamu bilang kamu itu kerabat jauh kepala sekolah yang bertani, aku bisa terpaksa percaya. Tapi kamu bilang kepala insinyur rudal bawah laut. Kamu ini sudah gila. Awalnya kupikir kamu cuma berencana takut kutinggalkan. Tak kusangka kamu sangat gila harta. Penuh dengan kebohongan. Aku sangat kecewa padamu. Berlutut kau! Aku tak bohong. Kau bisa tanya kepala sekolah Lestari untuk pastikan. Bu, sekarang kamu benar-benar tak tertolong. Siti Surya, awalnya aku mau membawamu ke Kota Utara. Baru ku sadari, kita sudah lama tak ada di dunia yang sama. Kalau begitu, jatahmu kembali ke kota, ku berikan ke Fitri. Tanda tangan, serahkan kuota ke Fitri. Gak mau. Budi, kamu pikir kenapa kamu dapat kuota? Siapa yang kasih hak lomba? Semua karena aku. Bu Siti, saat begini jangan ngotot dan bohong lagi.
Cepat tanda tangan. Siti, dulu kamu sangat baik dan polos. Kok sekarang malah jadi penipu yang penuh bohong? Hari ini... Mau nggak mau, kamu harus tanda tangan. Aku sudah sangat baik padamu. Budi, kamu dan Fitri sudah lama selingkuh kan? Sudah nungguin ya? Ngomong apa kamu? Kamu buta? Atau bodoh? Aku dan Fitri nggak ada apa-apa. Lagian. Fitri dapat kuota pulang, dia bisa ikut lomba fisika. Kamu ke kota utara buat apa? Buat bertani? Arif, kamu juga nggak percaya ibu. Kamu cuma diam, lihat mereka menindas ibumu. Bu, aku rasa kata ayah benar. Kita sudah lama bukan satu dunia lagi. Lagi pula ayah sudah sangat baik padamu. Baik, Tanda. Kalian yang hancurkan keluarga ini. Putus semua ikatan keluarga. Jangan menyesal. Refleksi di desa nanti. Jadi anak baik. Siapa tahu ku bawa ke kota. Budi, utang nyawaku padamu sudah kubayar. Aku mau ke kota utara jadi juri. Beneran? Syukurlah. Aku telepon sekarang biar mereka jemputmu. Siapkan karpet merah di restoran Santoso. Pesan tempat terbaik. Ramai sambut Prof. Surya ke kota utara jadi juri. Selamat datang kembali ke Kota Utara, Prof. Surya, jadi juri. Aku cuma ke kompetisi fisika dunia Nusantara, jadi juri kompetisi fisika internasional. Jangan boros, jadikan sederhana. Ayo. Hei kakak Siti, masih ingat? 20 tahun lalu di SMP Utara, cuma ada sepeda milikmu. Kau yang nganterin aku, ngajarin aku naik sepeda. Hari ini giliranku nganterinmu. Ayo. Oke, ke stasiun. Ayah, kok bikin ubi bakar saja tak matang? Pria tak masuk dapur. Ayah ini cendekiawan. Mana bisa bikin ginian. Lagian, di rumah kita, semua urusannya ibumu yang urus. Ayah itu dimanja ibuku. Beraninya kamu ngomong. Kamu juga dimanja ibumu. Selain belajar, tak bisa apa-apa. Anak orang lain sudah cari uang buat keluarga. Masih 2 hari lagi ke kota utara. Makan apa 2 hari ini? Ayah, kapan ibuku pulang? Ya sudahlah. Kalau dia tak lapor pakai cara murahan, apa ayah tega? Lagian, kamu cemas apa? Rumah ini dia yang bangun. Mau pulang ke mana lagi? Tunggu dia pulang. Ayah beri kesempatan lagi. Budi? Kamu setia padanya, malah tak dihargai. Aku baru lihat Bu Siti sama pria asing berpelukan dan naik sepedanya. Mustahil. Dia petani. Siapa yang mau? Benar sekali, aku lihat sendiri. Dan pria itu bukan orang desa kita. Sepertinya sudah lama berhubungan. Pantas saja dulu dia tega sekali putus hubungan. Dasar kau, Siti Surya. Kau selingkuh duluan, malah memfitnahku. Baiklah, jangan salahkan aku tak kena ampun. Ayo, ke kota utara sekarang. Biar dia hancur di pesa seumur hidup. Udah dengar? Kepala Sekolah Pratama, Rizal Pratama, ngundang juri top, Profesor Surya. Apa dia Direktur Utama Rudal Bawah Laut, Profesor Surya? Dia lama bersembunyi, pejabat pun datang memintanya. Dia tetap menolak. Kini malah bersedia jadi juri lomba. Direktur Utama Rudal Bawah Laut? Bukankah itu cuma omong kosong, Siti? Permisi kawan, Profesor Surya yang kalian bahas tadi, siapa nama lengkapnya? Apa kamu datang ikut kompetisi fisika? Profesor Surya saja tak tahu. Dia puncak dunia fisika, tapi sangat rendah hati. Identitasnya tak pernah diungkap, hanya aktif dengan nama Profesor Surya.
Budi, jangan mikir banyak. Siti itu cuma petani kampung yang dangkal. Mana mungkin dia Profesor Surya yang ternama. Benar, ilmuwan fisika sangat praktis. Siti itu petani pembohong, sangat munafik, memalukan, menjijikkan. Katanya, Profesor Surya kali ini tak cuma jadi juri, tapi mengajar di Universitas Pratama, menerima jenius paling berbakat jadi muridnya. Kalau bisa jadi muridnya, aku mati pun tak menyesal. Semua fisikawan di negeri ini ingin jadi muridnya. Lomba kali ini ketat, kita andalkan kemampuan masing-masing. Tentu saja. Fitri, kamu dengar? Profesor Surya sangat hebat. Kita harus tunjukkan kinerja terbaik kita agar bisa jadi murid Profesor Surya. Tenang, Budi. Kali ini kita pasti bisa. Profesor Surya! Maaf, Anda Profesor Surya? Dulu di kuliah fisika nuklir, aku pernah melihat Anda, tapi kini Anda sangat berbeda. Profesor Surya apanya? Dia cuma petani kampungan. Ngapain ke sini? Bukannya sama Budi dan anak udah putus hubungan. Kok masih ngerepotin? Kok kamu bisa ke sini? Tahu ini tempat apa? Cepat pulang, jangan bikin malu di sini. Cuma Universitas Pratama kan? Kenapa aku nggak boleh ke sini? Hei Siti, kamu minta kepala sekolah lestari batalkan nama Budi, tapi gagal. Belum puas, hancurkan dia sekali. Hari ini kamu masih mau menghancurkannya lagi? Tahu ini Universitas Pratama. Cepat pulang. Siapa yang datang ke sini? Semuanya peserta kompetisi fisika internasional. Ini bukan tempat petani seperti kamu buat ribut. Siapa bilang aku mau ribut? Aku datang jadi juri. Mau ngapain? Siti, jangan konyol. Ini kursi Profesor Surya. Kamu nggak boleh duduk. Kenapa aku nggak boleh duduk? Ini kursi Kepala Insinyur Rudal Bawah Laut, kursi Profesor Surya. Kamu sudah gila ya? Apa kamu harus hancurkan masa depan aku dan Budi? Bu, jangan ribut. Ini bukan desa. Kita bisa celaka gara-gara ibu. Siti, kamu cuma bisa bertani. Tak sependidikan dan sepengetahuan aku. Tak seperti aku dan Budi, serta anaknya yang sejalan dan bisa ngobrol. Walau kamu kalah dariku, kamu tak boleh pakai cara murahan ini untuk hancurkan kami. Apa kamu benar-benar gila? Ini kursi Profesor Surya. Aku ini Profesor Surya. Bu, kumohon kamu ribut begini. Guru dan teman-teman memandang aku dan ayah apa? Kamu harus menyeret kami ke lumpur sepertimu baru puas. Aku anakmu. Kenapa kamu tak bisa pikirkan aku? Ku bilang, aku benar-benar Profesor Surya. Siti, di desa, aku tak peduli kalau kamu gila. Tapi ini acara kompetisi fisika internasional. Tempat suci fisika. Aku tak akan biarkan kamu bohong besar di sini. Turun, turun sekarang, turun. Budi, kau buta dan bodoh. Kau akan menyesal. Aku ini Profesor Surya. Kalau kau benar Profesor Surya, maka aku ini Kepala Insinyur Fusi Nuklir Negara. Aku memang buta. Aku benar-benar buta menikah dengan wanita kotor dan pembohong sepertimu. Turun, tarik dia turun. Hentikan! Hentikan! Kepala Sekolah Pratama. Rizal Pratama datang. Apa yang kalian lakukan? Pak, jangan marah. Istriku ini petani. Dia tak tahu aturan. Salah duduk di kursi Profesor Surya. Jangan marah. Sudah kuberi pelajaran. Pak Kepala, ibuku tadi desa. Dia tak tahu aturan. Tenang saja. Kami bawa ibuku pergi sekarang. Bu, ayo. Profesor Surya adalah tamu kehormatanku. Profesor Surya, silahkan duduk. Mustahil, Pak. Dia cuma petani. Mana mungkin dia Profesor Surya? Pak, apa Anda salah orang? Ibuku sungguh cuma petani. Siti,
Kau cuma pura-pura kan? Mana mungkin kau profesor? Ini mustahil. Sangat mustahil. Yang asli tak bisa dipalsukan. Yang palsu tak bisa jadi asli. Buat apa aku jelaskan lagi padamu? Aku ingat, bukankah di desa itu kamu yang bermesraan dengan Siti? Ternyata kamu kepala sekolah Pratama. Apa katamu? Tak sah kau, Siti. Jangan kira menggait kepala sekolah Pratama, kamu bisa melambung tinggi dari petani jadi profesor. Dengar ya, Siti, kamu cuma profesor palsu. Fitri! Aku dan Riza tak ada apa-apa. Jangan asal ngomong. Tapi, bukannya hari itu kamu naik sepedanya? Bukankah itu kamu? So, panggil Riza. Kau panggil kepala sekolah Pratama sangat akrab. Apa kalian sudah lama berselingkuh? Pantas kau pergi begitu saja. Sekarang malah bisa jadi juri. Alasanku bisa duduk di sini karena aku Profesor Surya. Tak butuh bantuan siapapun. Siapa yang percaya, Siti? Kau hebat juga. Tapi kalau dirapikan, masih bisa dibilang cantik. Tapi gelar profesormu dapat dengan cara tak jujur. Tunggu saja, aku pasti akan melaporkanmu. Dengar ya, aku sendiri yang ke desa mengundang Profesor Surya jadi juri. Siapa yang ragu, harus lewati aku. Pak Kepala, Anda kan seorang tokoh ternama. Kenapa Anda buta membela seorang wanita desa tak berpendidikan? Tak berpendidikan? Profesor Surya itu kakak Siti. Kalian boleh bilang aku tak berpendidikan, tapi bilang dia itu memfitnahnya. Mustahil. Apa aku tak kenal dia? Dia cuma wanita desa. Selain bisa bertani, cuci, dan masak, dia tak bisa apa-apa. Sebagai kepala sekolah, malah dibodohi petani. Kau bilang dia petani? Dulu, saat Amerika dan Rusia blokir teknologi, Profesor Surya memimpin dan mengembangkan uji rudal pertama. Tapi dia tetap bertani di desa demi cinta. Selama ini, tak ada yang bisa membawanya kembali. Demi kalian berdua, dia rela melepas segalanya. Yang paling tak berhak bilang dia petani adalah kau. Siti, apa yang dia bilang benar? Itu sudah berlalu. Tak penting. Bagaimanapun ucapanku, kau tak percaya sepatah kata pun. Cuma percaya Fitri. Bukankah begitu? Siti, jangan menghasut. Jangan kira selingkuhanmu yang memolesmu, kau jadi merasa benar. Budi, pikirkan baik-baik. Kalau dia benar-benar Profesor Surya, kenapa dia pura-pura petani selama bertahun-tahun? Lalu kenapa saat Arif kecil, sakit hampir mati, bahkan uang atau obat tak bisa dia cari? Akhirnya aku yang bawa obatnya. Siti Surya ini pasti palsu. Profesor palsu. Tante Fitri benar. Tante Fitri dan ayah saling mengerti soal fisika, sedangkan ibu karena cemburu malah menggoda kepala sekolah Pratama dan menyamar jadi profesor fisika. Di matamu, apa aku masih ibu? Profesor Surya tak pernah menggoda saya. Saya yang pada Profesor Surya sudah lama menyukainya. Profesor Surya pada saya tak ada niat romantis. Rizal, sejak kapan? Orang mulia sepertimu harusnya sudah di puncak sains, dihormati semua. Kini malah dihina orang. Hidup dalam kesengsaraan. Saya sungguh menyesal tak mencari Anda lebih awal. Apa maksudmu? Selama ini, aku pada dia, petani buta huruf, tak pernah meninggalkannya dan memberinya rumah. Apa aku yang salah? Budi Santoso, kau bisa lolos hari ini ikut lomba di sini karena rekomendasi Profesor Surya. Semua milikmu berkat Profesor Surya. Kusarankan kalau masih mau ikut lomba, jangan tak tahu diuntung. Konyol. Budi tiap hari sangat giat belajar fisika. Bertahun-tahun. Sangat rajin. Tak kenal lelah. Mana mungkin butuh petani untuk lolos lomba. Pak Kepala, aku sarankan jangan gila demi memuji petani. Awas, tak pantas di posisi itu. Pasti kena bala. Beraninya menghina juniorku. Minta maaf padanya sekarang.
Kau pikir dirimu siapa? Profesor Sialan? Dengar ya, lomba akan segera dimulai. Orang panitia akan segera tiba. Kita lihat sampai kapan kau pura-pura. Fitri, mengingat kita rekan, demi fisika dan semua pengorbananmu, ini kesempatan terakhir untuk minta maaf. Kalau tidak, akan kubatalkan hak ikut kalian. Siti, kau fikir kau siapa? Apa hakmu memaksa Fitri minta maaf? Bu, jangan keterlaluan. Tante Fitri cuma membela ayah. Kenapa Tante Fitri harus minta maaf padanya? Siti, habislah kau. Orang panitia sudah tiba. Pak Pimpinan, akhirnya Anda datang. Cepat, sarap wanita gila itu! Kau yang gila! Pak Pimpinan! Beraninya kamu memaki Profesor Surya. Siapa yang memberimu nyali? Apa dia benar, Profesor Surya? Tidak mungkin. Pak Pimpinan, apa anda salah orang? Profesor Surya, maaf. Saya telat. Silakan duduk. Pak Pimpinan, saya mau lapor. Siti Surya dan Kepala Sekolah Pratama sedang berselingkuh. Dia juga mengancam kami agar mundur dari lomba. Apa benar begitu? Ini semua fitnah. Aku yang menyukai Profesor Surya, tapi dia tak memandangku. Pak Pimpinan, ini urusan keluarga saya. Berantem di lomba. Maaf membuat Anda tertawa. Fitri, kesempatan terakhir. Minta maaf pada junior saya, Rizal. Kalau tidak, saya batalkan hak peserta kalian. Bu, Tante Fitri cuma melindungi ayah. Kok ibu tega banget sih? Siti, walau kamu Prof. Surya, terus kenapa? Apa kamu boleh menindas? Fitri cuma memikirkan aku. Tapi kamu suruh dia minta maaf. Kamu nggak berasa kamu keterlaluan? Aku keterlaluan? Baik. Sekarang aku batalkan hak peserta kalian. Apa katamu? Demi membela Rizal, kau tega padaku. 20 tahun kita jadi suami isteri. Di matamu tak sepenting orang luar, ya? Budi Santoso, kau masih sadar hubungan 20 tahun kita lebih penting dari orang luar? Saat kau memihak Fitri dan memaksaku serahkan kuota pulang, apa kau pernah mikir aku ini istrimu? Aku ini ibunya. Jangan balikkan fakta. Kalau kau tak cemburu dan bertindak kejam, apa aku akan beri kuotanya? Sudahlah, Budi. Jangan dengarkan omongannya. Kita sudah daftar. Lomba juga akan segera dimulai. Aku ingin lihat apa caramu membatalkan keikutsertaan kami. Ya, kami sudah terdaftar. Bu, ibu tak bisa membatalkan keikutsertaan kami. Prof. Surya adalah juri khusus kompetisi fisika dunia Nusantara. Dia berhak mencoret peserta yang kurang berkompeten dan berkelakuan buruk. Pak Kepala, ini penyalahgunaan wewenang. Aku akan lapor atasanmu. Kau Kepala Sekolah Pratama, malah demi selingkuhan mau hancurkan masa depanmu dan reputasimu. Fitri, hatimu kotor. Jadi, lihat semuanya kotor. Laporkan saja. Aku ingin lihat. Aku, Siti Surya. Apa butuh andalkan orang lain untuk mencoret kalian? Pak, saya mau lapor. Siti Surya itu sangat sombong dan mengabaikan aturan panitia. Dia tak pantas jadi juri. Konyol, Kepala Insinyur Rudal Bawah Laut tak pantas jadi juri. Siapa yang pantas? Apa kamu yang pantas? Saya. Kalian mau apa? Kalian berdua brengsek, mau atur segalanya. Para siswa belajar keras. Datang dari jauh ke kota Nusantara ikut ujian. Kalian hanya karena ego kalian mau batalkan hak ujian kami. Apa kalian tak merasa bersalah? Budi Santoso, kamu cuma ilmuwan fisika biasa, kemampuan biasa, tak berbakat. Karena rekomendasi Profesor Surya, kamu bisa ikut lomba. Dia bebas berbuat apa saja. Walau rekomendasinya dicabut, kamu tak bisa mengelak. Budi Santoso, kau malah bertanya apa aku tak merasa bersalah. Aku merasa bersalah. Aku menyesal karena buta rekomendasikan orang biasa sepertimu. Jadi,
Sekarang aku akan memperbaiki, biar kau yang tak pantas ini pulang ke asalmu. Bu, ayah juga sudah 20 tahun jadi ilmuwan fisika. Demi riset fisika, dia sangat berjuang. Kok ibu bisa asal membatalkannya? Apa ibu mau kita benci ibu seumur hidup? Pak, saya mau lapor. Siti Surya itu penipu. Dia menipu kita semua. Apa maksudnya ni? Aku sudah selidiki. Rudal bawah laut dan senjata nuklir, semua arsipnya. Sama sekali tak ada data Profesor Surya. Cuma ada beberapa makalah. Jadi, dia tak pantas jadi juri. Siti Surya, kau cuma penipu liar. Bersekongkol dengan Pak Rizal. Berkomplot. Tanpa bukti langsung menobatkan dirimu sebagai profesor. Siapa tahu, makalahmu ini itu kekasih gelapmu yang menulisnya. Fitri, proyek fisika nuklir itu rahasia. Daftar yang bisa disebar bukan inti dan tak rahasia. Kau tak punya akal sehat. Apa kau pikir semua orang tak tahu seperti dirimu? Aku yang bodoh. Atau kau petani ini yang masih saja ngotot. Semua bilang dia Prof. Surya asli. Siapa yang bisa pastikan dia itu kepala insinyur? Kalian pernah dengar? Kenapa aku cuma lihat kekasih gelap Siti Surya, Pak Rizal, yang bilang dia Prof. Surya? Ini, aku memang dikenalkan Pak Rizal. Baru ketemu Profesor Surya. Siti Surya, kau cuma profesor palsu. Apa hakmu duduk di kursi juri? Kenapa membatalkan kualifikasi aku dan Budi? Cepat keluar dari sini. Kau benar-benar tak tahu malu sampai batasnya. Kau tak pantas ada di sini. Tidak. Kau tak pantas jadi manusia. Aku hampir percaya. Kau benar-benar keji. Aku tak punya ibu sepertimu. Pimpinan, nama besar Profesor Surya. Meski tak semua orang tahu, tapi sangat terkenal. Siapa berani menyamar jadi Profesor Surya? Lagi pula, jasa Profesor Surya mana bisa dengan beberapa kata dihapus begitu saja? Rizal, bukan saya tak percaya. Tapi ada yang meragukannya. Lagi pula, ini kompetisi fisika dunia Nusantara. Kita harus masuk akal. Tunjukkan fakta untuk meyakinkan semua. Siti, kalau aku jadi kamu, aku pergi sekarang. Kalau tidak, bikin keributan di dunia akademisi, kamu bakal jadi musuh semua orang. Kamu benar-benar tak tahu malu. Beraninya menyamar jadi Profesor Surya. Kamu pantas digantung di tiang aib sejarah, dihujat semua orang. Cepat usir dia. Dia tak pantas di sini. Kalau aku benar Profesor Surya, kalian akan bagaimana? Kalau kamu benar Profesor Surya, aku akan berlutut, sujud 3 kali padamu, dan menulis nama terbalik. Tak pernah kulihat orang tak tahu malu sepertimu. Kalau aku salah menuduhmu, aku tak akan belajar fisika seumur hidup. Baik, karena kalian semua merasa aku profesor palsu, apa kalian berani bersaing denganku? Kalau aku menang, apa cukup membuktikannya? Kamu ini sampai mati tak mengalah. Andai aku punya setengah tak tahu malu, aku juga bisa bilang aku kepala proyek bom nuklir. Sayangnya, aku tahu malu. Tapi kalau mau lomba, mari lomba. Kalau kamu kalah, berlututlah dan sujud minta maaf padaku. Kalau aku menang? Kalau kamu menang, aku akan mengakui kau Profesor Surya asli. Aku akan berlutut minta maaf. Baik. Semua sudah dengar? Tolong jadi saksi. Siti, kamu nggak malu? Lomba fisika itu ujian yang nyata. Bukan cuma ngomong bisa menang. Jangan maluin diri. Lagian, yang kamu maluin bukan cuma dirimu. Kamu maluin keluarga Santoso lama. Bu, kamu gila tani ya? Kamu gak malu, tapi jangan merusak masa depan aku dan ayah. Hari ini aku, Siti, bersumpah. Aku dan keluarga Santoso putus hubungan selamanya. Aku ikut lomba atas namaku sendiri. Kalau aku kalah,
bukan urusan keluarga Santoso. Kalau aku menang, juga bukan urusan mereka. Kakak Siti, mereka itu katak dalam tempurung. Apa pantas Anda turun dari tahta? Buat apa Anda buktikan diri pada orang buta itu? Aku sudah putuskan. Pimpinan, tolong ubah namaku dari juri jadi peserta. Ini adalah puncak dunia fisika. Kalian datang dari seluruh negeri naik gerobak sapi atau naik kereta beberapa hari datang ke sini. Tapi ini adalah lomba paling adil. Takkan sia-siakan keringat kalian. Para peserta, semoga kalian bersaing dengan sportif dan capai hasil terbaik. Saya nyatakan, kompetisi fisika dunia Nusantara dimulai sekarang. Siti, petani ini ternyata mengerti fisika. Bahkan pakai prinsip pendulum Foucault hitung volume gudang beras. Kalau dia menyerahkan kertas ini, bukankah dia akan mengalahkanku? Tidak, aku takkan biarkan dia menang. Untung penglihatanku 5,2, cuma melirik saja sudah terlihat. Aduh, ku sudah selesai. Kalau Adan jawabannya sama persis denganku, berarti dia meniru jawabanku. Fitri, Profesor Surya. Jawaban kalian berdua, kenapa sama persis? Aku kumpul duluan. Siti, kau menjiplakku. Pantas kau tak tahu malu ikut lomba ini. Ternyata kau sudah bersiap menjiplakku. Bagaimana mungkin? Bahkan soal prinsip pendulum Foucault, caranya sama. Fitri, jelas kau yang menjiplakku. Siti, kau tak tahu malu. Fitri yang kumpul duluan. Beraninya kau bilang dia menjiplakmu. Ibu cuma petani, selain bertani tak bisa apa-apa. Beraninya ibu memfitnah ilmuwan fisika seperti Tante Fitri, menjiplak ibu. Gila juga, harus ada batasnya. Masih bilang dirinya profesor asli. Jangan-jangan profesor ini juga menjiplak. Dunia akademis jadi ada sampah begini, makanya jadi kotor. Keluar salah. Benar, orang begini tak pantas di ruang ujian suci, merebut tempat orang lain. Keluar sana. Tak. Pasti ada salah paham. Profesor Surya tak mungkin menjiplak, dan Profesor Surya takkan pernah menjiplak. Bukannya kamu bilang di depan semua? Kalau kamu kalah, kamu harus berlutut. Cepat berlutut. Jangan keterlaluan. Seingatku, lomba ini ada 2 set soal. Aku minta pakai set lain. Ulang. Lomba ulang. Fitri, berani? Kenapa aku harus lomba ulang sama pencuri? Kamu pantas. Lagian, kamu cuma petani, bisa berlagak sampai sekarang. Ketahuan copas malah nggak ngaku. Kenapa aku harus lomba ulang? Jangan-jangan kamu mau copas lagi. Fitri, kalau kamu nggak kopas, kenapa takut lomba ulang? Ngerasa takut? Kalau aku kalah kali ini, terserah padamu. Untung demi lomba ini aku sudah siap. Baik, ayo lomba. Kalau kamu copas lagi, kamu harus pergi dari kota Nusantara. Hidup di desa selamanya.
dan jangan pernah muncul di depan Budi. Baik, kalau kamu kalah, kamu harus tinggalkan dunia fisika. Seumur hidup tak boleh ada urusan dengan fisika. Sepakat. Ini 2 set soal baru, soal A dan B. Kalian mau pilih A atau B? Soal B ada soal fisika nuklir. Ini bidang keahlianku. Fitri, kamu pilih duluan. Biar ndak kelihatan aku menindasmu. Gimana aku bisa kopas kalau kamu nggak pilih? Apa yang susah dari fisika nuklir? Kamu yang kopas dari aku. Kamu pilih duluan saja. Setelah aku pilih, kamu akan pilih yang lain. Demi, buktikan kamu kopas dariku. Aku akan pilih yang sama. Oke? Aku pilih soal B. Tenang saja. Kali ini, aku tak akan beri kamu kesempatan kopas. Aku juga pilih soal B. Tenang saja kali ini. Aku pasti akan membongkarmu. Ayah, kenapa Tante Fitri nggak ngisi soal? Apa karena soalnya terlalu susah? Siti sangat tenang, tapi Fitri terlihat panik. Ada apa ini? Apa guru fisika seperti Fitri nggak sebanding sama petani? Kamu tahu apa? Fitri sedang merencanakan cara menyelesaikan soal. Menulis itu paling mudah. Lapar. Perutku tiba-tiba sakit. Aku mau ke toilet. Untung aku sudah siapkan pulpen invisible-nya. 1 jam lagi jawabanmu akan hilang. Siti, karena kau memaksaku, jangan salahkan aku tega buatmu kumpulkan kertas kosong. Maaf. Aku selesai duluan lagi. Kali ini aku kumpulkan duluan. Siti, kali ini kau nggak nyontek lagi kan? Profesor Surya, kertas ujianmu ini kok tak dijawab sama sekali? Siti, nyontokmu gagah. Kok malah kumpulkan kertas kosong? Mana mungkin? Padahal aku sudah jawab. Fitri, kau sengaja menabrak mejaku dan menukar pulpenku. Siti, dari awal sampai akhir, kok asal bicara? Palsukan identitas Profesor Surya itu kau. Yang kopas itu kau. Yang serahkan kertas kosong juga kau. Kenapa? Sekarang tak bisa pura-pura lagi. Malah bilang menuduh aku menukar pulpenmu. Fitri, kuperingatkan. Yang benar tak bisa dipalsukan, yang palsu tak bisa jadi benar. Tinta invisible ada cara buat memunculkannya. Kau mau ngaku sendiri atau kuungkapkan? Yah, kalau tinta itu muncul dan jawabannya sama persis denganku, bagaimana kau mau menjelaskannya? Fitri, kau kopas, mana balik tuduh? Dasar tak tahu malu. Kau tak pantas jadi ilmuwan. Siti, kau cuma petani, pura-pura tahu, dan tak tahu malu ikut lomba. Setelah ketahuan sebagai penipu, kau jadi malu, malah marah-marah memakiku. Aku paham semua. Jadi katakan, mana mungkin aku minta kau berlutut minta maaf padaku? Siti, jangan neles.
Faktanya, kau cuma penipu, pembohong. Berlutut sekarang, minta maaf ke Fitri. Iya, sungguh memalukan. Masih bilang dia Prof. Surya. Jadi sebenarnya, Prof. Surya cuma begini. Orang tak berguna, petani penipu. Berlutut, minta maaf. Siapa Profesor Surya itu? Benar-benar aib dunia fisika. Minta maaf. Keluar! Siti, kau. Pimpinan, dengan nama Profesor Surya, mohon beri soal langsung, biar aku dan Fitri jawab di papan tulis. Jika kali ini kalah, aku rela Profesor Surya tak pernah muncul lagi. Pimpinan, jangan percaya dia. Dulu dia juga begini. Ulangi triknya. Dia sama sekali tak tulus minta maaf. Fitri, di depan umum jawab soal. Kau takut? Aku yang kau sebut penipu, tak cemas. Kenapa kau cemas? Kalau tak berani jawab, kau yang jadi penipu yang memfitnahku. Pimpinan, aku percaya integritas Profesor Surya dan kemampuan fisikanya. Sebagai kepala sekolah pratama dan juri, aku minta mereka berdua jawab soal langsung. Aku sudah ikut banyak lomba fisika. Baru kali ini menemui hal ini. Profesor Surya, ini kesempatan terakhir. Asli atau palsu, lihat saja jawaban ini. I sama dengan MC kuadrat. I sama dengan MC kuadrat. Dengan rumus energi Einstein bisa diselesaikan. Bukankah ini soal yang Siti sebut di desa? Siti, oh Siti, bahkan Tuhan membantuku. Aku pakai idemu dan lebih cepat. Bukankah ini membuktikan kau menjiplakku? Soal ini pernah ku bilang ke Fitri, tak bisa pakai rumus ketidakpastian Heisenberg. Harus pakai rumus energi Einstein untuk menyelesaikannya. Dia pasti akan begitu. Aku harus segera temukan solusi yang lebih baik. Ibu Fitri, solusinya sungguh hebat. Kukira cuma bisa pakai metode pendekatan. Ternyata bisa pakai rumus energi Einstein. Kemampuannya jauh di atas kita. Berbeda dengan Siti, dia diam saja. Sepertinya dia petani bodoh. Kenapa, Siti? Di depan umum, tak bisa menjiplakku, tak bisa mengerjakannya. Mau serahkan kertas kosong lagi? Lebih baik kau menyerah. Demi nama Profesor Surya, tutup sedikit malu. Cepat berlutut dan minta maaf padaku. Profesor Surya apanya? Cuma penipu sialan. Jauh di bawahku. Jangan ngotot. Sisa 5 menit lagi. Cepat berlutut dan minta maaf. Tunggu, Profesor Surya mulai menulis. Ini rumus Bethe-Weizsäcker untuk menghitung energi ikat inti. Perhitungannya setara dengan komputer. Rumus sekompleks ini, bagaimana dia bisa melakukannya? Ini tak mungkin. Pakai metode ini benar-benar tak tertandingi. Profesor Surya. Hanya Profesor Surya yang bisa melakukannya. Inilah alat kunci Prof. Surya dalam riset teori bom hidrogen. Dia itu Prof. Surya. Wah, Kakak Siti. Kukira bertahun-tahun di desa sudah mulai lupa fisika kompleks. Tak disangka, kau tetap Kakak Siti. Bahkan dibanding dulu, jadi lebih mahir dan hebat. Apa Siti Surya bukan petani? Apa selama ini aku salah? Dia benar-benar Prof. Surya. Ayah, apa ibu benar-benar Profesor Surya? Tak bisa biarkan dia lanjut. Kalau tidak, semua orang tahu aku menjiplak dia. Siti Surya. Jawaban selesai. Silakan beri nilai. Profesor Surya, jawaban Anda tak bisa saya beri nilai. Ini sungguh mengejutkan. Jangan tertipu. Siapa tahu dia menyalin dari mana. Dia selalu bohong, bukan cuma sekali. Fitri, sudah begini masih mau ngotot?
Sudah kubilang, yang benar tak bisa disangkal. Cepat atau lambat, kebenaran akan terungkap. Perhitungan sebesar ini, selain komputer, tak ada yang bisa jawab. Dia Profesor Surya. Dan kamu memfitnah Profesor Surya. Membuat kita semua terpengaruh. Maaf, Profesor Surya. Saya tak seharusnya menyinggung anda. Fitri, cara Profesor Surya menyelesaikan soal jauh di atasmu. Semua peserta bisa melihatnya. Kau lama memfitnahnya. Bukankah kau harus minta maaf padanya? Ya, maaf Profesor Surya. Kami semua ditipu wanita ini. Fitri cepat berlutut minta maaf pada Profesor Surya. Berlutut minta maaf. Maaf, Profesor Surya. Aku salah. Fitri, Budi. Kalian memfitnah Profesor Surya, merusak suasana ujian. Kumumumkan, kalian diskualifikasi. Sikap buruk. Larang selamanya. Sekarang Profesor Surya sudah buktikan identitasnya. Sebagai kepala sekolah pratama, saya resmi umumkan Profesor Surya akan memilih dari semua peserta yang terbaik jadi muridnya dan diajari langsung. Profesor Surya, pilih aku. Aku juga mau belajar fisika nuklir. Pilih aku, pilih aku. Kakak Siti, kamu sudah yakin? Aku mau ke Rusia belajar fisika nuklir. Setelah pulang, mencoba tembus batasan teknologi kita. Siti Surya, aku akan terus menunggumu. Kapanpun kamu pulang, aku akan langsung menjemputmu. Siti Surya! Siti Surya! Jangan pergi! Kamu boleh tinggalkan aku, tapi kamu tak boleh tinggalkan keluarga ini! Berlutut pada ibumu. Ibu, kumohon. Jangan pergi, Bu. Jangan tinggalkan kami, Bu. Bu. Untuk kalian berdua, aku tak ada yang bisa dikatakan. Jaga diri kalian sendiri. Bu. Itu saja. Jangan ganggu lagi. Siti Surya. Bu. Siti Surya. Andai dulu ku tak berikan kuota pulang ke kota pada Fitri Rahma. Andai aku yang bawa kamu ke kota utara, apa nasib kita sekarang? Kan berbeza. Siti Surya! Bu!